Nih lihat ya. Tuh, gak ada apa-apa. Jadi aku lagi di Malaysia sekarang, nih lagi di kamar hotel. Habis ini aku mau keluar dan aku sekalian mau ngetes lip matte terbarunya Something. Tahan gak ya dia dibawa keluar seharian. Idol Blurry Soft Lip Matte, ini ada 12 shade dan ke Malaysia ini aku bawa 3. Loyalty, Cyber, sama Ambush. Lumayan natural, pink tapi nggak terlalu terang. Loyalty ini kayak rosy brown, jadi menuju ke coklat tapi masih ada pinknya sedikit. Biasanya aku suka kayak giniin pakai jari di pinggir-pinggirnya supaya ngasih efek kayak blurry gitu. Ini dia yang ambush, dia kayak mauve brown gitu ya, lebih ke coklat. Finishnya cakep banget sih, aku suka dia smooth gitu teksturnya. Matte finish, terus nggak lengket, nih kayak nggak nempel sama sekali. Oke, sekarang yuk kita jalan-jalan dulu. Jadi aku baru beli ini, Tea Life. Nggak ada. Makan dulu. Warnanya lumayan hilang, luarnya masih sisa, tapi ya nggak hilang banget lah, kayak masih ngestain dikit. Sekarang aku mau pakai yang warnanya Loyalty. Oke, ini aku udah balik ke kamar dan lihat lip matte-ku masih stay. Seharian ini aku pakai pas pagi, terus tadi retouch waktu makan, terus sampai sekarang pulang masih stay banget. Padahal tadi aku pakai masker. Jadi kalau dari aku, Idol ini bisa banget dicoba buat kalian yang lagi cari lip cream. Kombinasi dua skincare Korea dan lokal ini bisa bantu kulit kalian supaya lebih cerah, lembab, dan youthful. Packagingnya cantik banget ya kan? Pertama ini Langsre Aurora Pure Pearl Brightening Booster. Teksturnya unik menurutku, cair tapi berasa lembabnya dan bukan yang kayak watery banget gitu. Warnanya juga kayak Aurora, ungu-ungu gitu ya. Dan klaimnya ini 2-in-1 toner serum, soalnya dia lengkap banget kandungannya, nggak cuma hidrasi aja. Ada 2% niacinamide, arbutin, glutathione, dan vitamin C yang semuanya untuk brightening. Terus ada adenosine dan guaiacol untuk calming dan melembabkan. Ini bisa banget dipakai pagi dan malam dan bisa di layer sama produk apa aja. Langsre ini lagi collab sama brand lokal Settled. Mereka punya bundle yang isinya booster ini sama serumnya, yaitu Happily Ever After Serum. Serumnya juga cukup kental, jadi lembabnya berasa dan dia mengandung apple cell culture, algae, beberapa jenis peptide, dan sodium hyaluronate untuk melembabkan dan bikin kulit lebih kenyal dan youthful. Dengan layering keduanya, kelihatan kan seberapa lembabnya, langsung berasa kenyal dan juga akan bantu mencerahkan. Yuk cobain. Kak, body care-nya pakai apa? Nah, aku sekalian mau ngingetin nih, kalau kulit badan itu juga perlu banget dirawat, nggak cuman kulit muka aja, tapi emang stepnya tuh lebih simpel daripada kulit muka, soalnya kulit muka tuh kan kayak lebih sensitif daripada kulit badan. Kulit badanku juga nggak banyak masalah, jadi biasanya stepnya simpel aja. Jadi basic body care itu adalah sabun mandi waktu kita mandi. Ini udah pasti ya, nggak mungkin nggak mandi kan? Pakai sunscreen di pagi atau siang hari, terutama di bagian yang nggak ketutup baju, kayak di leher atau di punggung tangan, di kaki. Dan pakai body lotion pas malam, terutama kalau kulitnya kering. Jadi sama kayak skincare, produk buat pagi sama malam itu bisa dibedain ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Kulit badanku cukup kering ya, terutama di daerah kaki, jadi bakal bantu banget untuk pakai lotion yang melembabkan, terutama pas malam waktu tidur di ruangan ber-AC. Body lotion yang aku lagi suka pakai ini dari Vaseline Glutathione Overnight Radiance Repair. Ini aku pakai habis mandi atau sebelum tidur. Beda sama varian yang Flawless Brighten ya, kalau ini buat pagi siang, soalnya dia ada UV filternya. Mengandung aminopeptide kompleks untuk bikin kulit lebih lembab dan kenyal, terus ada hyaluronic acid untuk menghidrasi. Teksturnya ringan tapi cukup lembab dan dia nggak lengket di kasur atau di baju. Lembabnya berasa sampai pagi, katanya ini tuh setara dengan 10 kali sheet mask. Jadi pas pagi kulitku tetap kerasa lembab dan nggak kering. Vaseline Glutathione Overnight ini udah bisa kalian dapetin di semua e-commerce. Udah tau kan brand Korea ini, Skin Angel atau Skin 1004? Aku suka banget ampulnya ini dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ternyata mereka punya 3 sunscreen. Aku sebagai bucin sunscreen gak bisa gak coba. Nih dia, menurutku tiga-tiganya itu beda, ada karakternya masing-masing, dan habis ini aku mau tunjukin. Oke, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama yang Airfit Sun Cream Light. Ini SPF 30 dan ini physical sunscreen ya. Teksturnya creamy ringan kayak gini dan cukup gampang diratakan ya. Yang kedua, Hialusica Water Fit Sun Serum. Ini chemical sunscreen SPF 50 dan ini teksturnya lebih ringan lagi, watery gitu.
Yang ketiga, Tone Brightening Tone Up Sunscreen. Ini hybrid, SPF 50 dan fungsinya untuk tone up. Ngasih efek warna kulit yang lebih cerah dan yang ini sedikit lebih kental teksturnya. Oke, sekarang aku tunjukin di mukaku ya, pakai yang Airfit Sun Cream Light dulu. Karena ini physical sunscreen, menurutku ini lebih oke buat kulit sensitif atau kalian yang suka physical sunscreen, dan ini juga mengandung beberapa plant extract yang bantu nenangin kulit. Dan finishnya kayak gini, sedikit ada white cast tapi nggak terlalu. Masih masuk di kulitku, lumayan melembabkan tapi nggak mengkilap banget juga. Yang kedua, yang Helosika ini yang tutupnya biru, ini yang jadi favoritku. Kenapa? Karena dia menang di teksturnya yang ringan. Ngeratainnya gampang banget, watery, nggak white cast sama sekali, dan dia ada hyaluronic acid juga, jadi bantu menghidrasi. Finishnya kayak gini di kulitku, ini aku suka banget sih, kayak moisturizer aja gitu. Paling natural lah ya. Dan yang ketiga, yang Tone Brightening Tone Up Sunscreen. Ini warnanya tuh agak pink-pink gitu ya, dan tujuannya emang buat brightening. Ada beberapa ekstrak tumbuhan yang kaya akan antioksidan, terus ini dari tekstur lebih susah di blend, jadi aku lebih suka tap-tap aja kayak gini. Terus kalau aku tunggu beberapa menit, warnanya bakal mulai nyatu di kulitku. Kalau di kulitku masih masuk, tapi kalau warna yang lebih gelap, mungkin bakal white cast ya. Mirip CC cream gitu lah ya. Itu dia reviewku, kalau aku sih suka yang biru yang tengah. Kalau kamu kira-kira yang mana? Oke, banyak banget yang request aku bahas sunscreennya, The Originote Sunscreen 40 ribuan ini. Bagus gak ya kira-kira? Yuk kita review dan aku mau cek pakai UV kamera juga. The Originote Ceramela Sunscreen. Ini harganya 48.000 setauku. Hybrid sunscreen SPF 50 PA4+. Terus ada tambahan kandungan ceramide, vitamin C, dan tremela juga. Teksturnya kayak gini ya, cukup creamy, dan sekarang kita langsung coba aja ke muka. Ini aku pakai 2 jari kayak biasa, langsung aku apply dan aku ratain. Untuk tekstur menurutku ini lebih ke creamy, tapi bukan yang ringan banget, tapi bukan yang berat banget juga. Jadi kayak tengah-tengah lah. Finishnya juga tengah-tengah, nggak matte banget, tapi nggak mengkilap banget juga. Sekarang aku cek pakai UV kamera. Ternyata pas aku lihat ada spot-spot yang kurang rata, jadi aku tap-tap lagi, terus aku layer lagi sedikit, supaya warnanya lebih rata kayak gini. Dan kalau misalnya digosok terlalu kencang, dia agak peeling sedikit. Jadi biasanya aku pakai ini pas no makeup day atau light makeup aja. Menurutku sunscreen ini boleh dicoba, sunscreen yang gampang dipakai dan murah. Jadi aku rangkum di sini dan aku kasih rating segini ya. Cushion yang oke coveragenya tapi aman buat acne prone dan oily skin. Nah, kebetulan nih, kulitku juga agak oily dan acne prone nih, kalian lihat udah ada jerawat aja. Aku mau makeupan dan aku mau pakai salah satu cushion favoritku. Nih, kalian lihat kan coveragenya? Oke banget. Ini medium to full coverage, jadi kalau mau natural bisa atau lebih full makeup juga bisa. Cushion ini juga non-comedogenic ya, jadi di aku sendiri sih ini nggak bikin aku breakout. Cocok-cocok aja dan kayak nggak sumpek juga di muka. Menurutku oke untuk oily skin, soalnya dia finishnya tuh matte tapi nggak matte banget, kayak masih kayak kulit gitu lah. Ini aku udah apply di setengah mukaku, kalian lihat kan bedanya. Yang sisi sini jauh lebih rata, padahal aku apply-nya tuh tipis-tipis sih barusan. Di aku oil control cushion ini juga oke banget. Cukup nahan minyak dan tahan lama, tapi kalau oily banget biasanya sih aku set pakai bedak lagi di atasnya. Ini dia, kalian lihat finishnya kayak natural banget kan, nggak mengkilap banget tapi nggak cakey banget juga. Ini dia cushionnya, ini dari Something yang Human Breathable UV Cushion SPF 35 PA4+. Dan sekarang cushion ini tuh ada 14 warna, jadi banyak banget, nggak usah bingung lagi nggak nemu warna yang cocok. Aku selesaiin dulu makeupku. Tada, ini dia makeupku buat hari ini. Kalau kalian lagi cari cushion, kalian bisa cek punyanya Something ini. Kalau suka yang dewy, bisa yang copy paste. Terus kalau suka yang matte, bisa yang human ini. Apakah ini sunscreen lokal teringan? Mari kita review ya. Aku mau bahas, kalian cek di UV kamera sunscreen terbaru dari True to Skin, yaitu Sunfriend Soothing Sunscreen Gel. Ini SPF 50, klaimnya dia cepet nyerap, lightweight, dan gak white cast. Di sini aja udah kelihatan ya, teksturnya ringan banget, kayak watery gitu. Langsung aja kita coba. Kalian lihat kan, teksturnya tuh gampang banget di blend, kayak moisturizer gitu loh feel-nya. Dan emang bener ini nggak white cast sama sekali. Terus feel-nya dia nggak matte banget, tapi juga nggak dewy banget. Emang kayak moisturizer sih. Kayak namanya, ini ada efek soothing, soalnya dia ada tambahan green tea, centella, dan juga betaine. Jadi menurutku bisa untuk banyak skin type dan kulit sensitif juga. Kayak gini finishnya kayak skin-like banget gitu loh, kayak nggak pakai apa-apa, dan ini setelah sekitar 5 jam. Ini aku lihat juga dari UV kamera, menurutku ngeratainnya cukup oke, coveragenya juga oke, kayak overall mantep lah. Aku bisa rekomenin sunscreennya True to Skin ini kalau kalian lagi cari sunscreen yang ringan. Jadi aku kasih rating segini ya. Retinol Skintific bagus gak? Yang ini maksudnya, bagus.
Udah selesai videonya, gitu aja. Nggak bercanda. Si serumnya, ini Skintific Gentle Air Retinol Renewal Serum ya. Udah sekitar setengah lah. Ini sih aku lebih suka daripada krimnya. Yang ini tuh dia ada 1% retinoid. Retinol, dan juga HPR. Dengan total itu 1%. Selain itu dia juga ada beberapa jenis peptides. Terus ada 5 jenis ceramide khas dari Skintific. Kalau kalian lihat ini ada kayak bulirannya gitu ya, dan kalau di-apply ke wajah itu juga ada bulirannya ke rasa. Tapi kalau udah digosok-gosok dia bakalan leleh. Oke, kayak gini. Jadi dia kerasa melembabkan, tapi bukan yang lembab sampai lengket banget. Kalian tau kulitku cocok sama retinol, jadi aku cocok lah sama produk ini. Bantu melembabkan, terus bantu kalau ada jerawat lebih cepat sembuh. Kulit jadi kerasa lebih halus, terus kelihatan lebih segar, lebih cerah juga. Tapi ya nggak instan ya. Pokoknya intinya retinol itu kan fungsinya mempercepat regenerasi kulit, begitu. Buat si moisturizernya, ini Gentle Air Retinol Renewal Moisturizer. Kandungannya sama, dia ada 3 jenis retinoid ya. Retinol, dan HPR. Tapi kadarnya tuh lebih rendah, dia 0,5%. Terus ini ada hidrolysis kolagen, beberapa jenis ceramide. Ini juga ada bulirannya ya, tapi menurutku ini lebih susah leleh daripada si serumnya. Jadi biasanya cara aku apply itu aku gosok dulu di jari, kayak 2 jari aja kayak gini. Gosok dulu biar dia agak hancur sedikit. Nggak hancur semua sih, tapi kalau udah lumayan baru deh aku apply ke muka gitu. Moisturizer ini teksturnya juga ringan ya, mirip sama moisturizer yang biru itu yang 5X Ceramide. Nah, kelihatan nggak sih masih ada bulirannya dikit gitu, tapi aku sih nggak masalah, orang cuma dibawa tidur doang kan. Menurutku keduanya oke, tergantung kalian lebih selera yang mana. Kalau misalnya kalian cari yang retinolnya lebih tinggi dan lebih suka di serum, kalian bisa coba yang ini. Kalau lebih ke pemula mungkin cari retinol yang lebih rendah, itu bisa coba si moisturizernya. Kayak gitu kira-kira, semoga bermanfaat. Oke, mari kita coba cek gimana pengaplikasian sunscreen pakai Skintific All Day Light Sunscreen Mist ini. Bisa rata nggak ya? Perlu nyemprot seberapa banyak? Nah, ini kita cek pakai UV kamera. BTW ini sunscreen mist aku suka. Dia finishnya ringan, nggak lengket, gampang di-apply. Ya udah langsung kita coba aja ya. Nah, jangan lupa merem sama tahan napas ya kalau misalnya nyemprot produk yang aerosol kayak gini. Biasanya aku semprot itu sekitar 6 detik lah ya kayak gini. Terus finishnya enak sih, matte, nggak lengket, nggak terlalu basah juga. Sekarang kita cek pakai UV kamera. Ini aku coba semprot di satu sisi mukaku dulu, kurang lebih sekitar 5 detik lah ya. Terus ternyata pas aku cek di dagu masih agak kurang gitu kayak mist, jadi aku semprot lagi. Kira-kira kayak gini perbandingannya yang udah dipakein sunscreen mistnya Skintific sama yang belum. Menurutku emang coveragenya tuh nggak sempurna kayak sunscreen lotion biasa, tapi ini udah lumayan banget sih untuk ukuran sunscreen mist. Soalnya kan ini untuk reaplikasi ya, bukan untuk apply di pagi hari. Recommended lah, terutama yang makeupnya berat. Kalau reapply sunscreen lotion makeupnya rusak kayak gitu.